Selanjutnya ada driver solenoid valve. Rangkaian driver solenoid valve ini dibentuk dari sebuah relay dan transistor BD139. Tegangan basis dari transistor BD139 didrive dari sebuah inverter IC 74LS04 yang terkoneksi dengan controller melalui parallel port LPTI. Jadi tegangan basis dari transistor yang akan menggerakkan driver solenoid ini terhubung atau didrive dari sebuah inverter IC 74LS04, yaitu yang tadi itu 74LS04 itu merupakan multiplexer. Selanjutnya ada driver pompa. Di sini driver pompa digunakan dua buah transistor NPN, yaitu 2N3005 dan TIP31A. Kedua transistor ini dihubungkan membentuk rangkaian Darlington agar mendapatkan penguatan yang besar, sehingga arus IB transistor yang digunakan kecil. Sebuah transistor BD139 dan relay digunakan untuk mematikan dan menyalakan pompa. Pompa bekerja pada tegangan 4 sampai 12 volt dan arus 3,5 ampere. Bila tegangan input pompa kurang dari 4 volt, pompa belum dapat menaikkan air ke atas atau tidak bisa dalam kondisi high. Dengan demikian, tegangan input driver motor dapat diketahui yaitu 5,8 sampai 13,8 volt dengan asumsi tegangan jatuh pada RB sebesar 0,4 volt. Selanjutnya ada DAC atau Digital to Analog Converter. Rangkaian driver pompa mendapat input dari output rangkaian Digital to Analog Converter yang dilewatkan sebuah rangkaian pengkondisian sinyal, yaitu rangkaian zero end span. Pada sistem ini, DAC yang digunakan adalah DAC 0808 yang merupakan DAC 8 bit dengan output dari 0 sampai 5 volt. Karena range tegangan input driver pompa sebesar 5,8 sampai 13,8 volt, maka digunakan rangkaian zero end span untuk menyesuaikan tegangan output DAC dengan tegangan input driver pompa. Sehingga pompa dapat bekerja. Selanjutnya ada sistem hardware. Yang di sebelah kiri itu merupakan gambar dari koin. Yang dimana ini merupakan potensiometer 5 kilo ohm yang akan berubah-berubah berdasarkan pelampung ketinggian air. Selanjutnya itu ada yang di sebelah kanan itu ada amplifier. Mohon maaf sebelumnya set point itu memiliki jatuh tegangan 5 volt kurang lebih. Dan sebelah kanan itu ada amplifier. Amplifier ini akan terhubung dengan set point sehingga dia akan memperkuat sinyal yang masuk ke amplifier untuk diteruskan ke ADC yang ADC 0804. Selanjutnya di sini ada ADC, analog to digital converter. Di sini bisa kita lihat ADC di sini memiliki output dari DB0 sampai DB7, yang dimana itu memiliki berjumlah 8, yaitu 8 bit. Nah, rangkaian ADC ini membutuhkan tegangan referensi 2,5 volt, yaitu dari LM336 2,5 ini untuk dapat bekerja. Selanjutnya ada dari ADC ini akan menuju multiplexer. Di sini ada gambar multiplexer yang dimana inputnya yang di sebelah kiri ini dari D0 sampai D7
Selanjutnya dia akan masuk dan menuju parallel port LPTI yang akan terhubung ke controller. Bisa dilihat di sini ada parallel port LPTI yang akan menghubungkannya ke controller. Jadi parallel port LPTI ini hanya membutuhkan 5 input dari ADC sehingga membutuhkan multiplexer ini. Next, di sini ada controller. Ya, di sini ada controller yang digunakan tadi IC 328P, yang dimana di sini dia memiliki input output sebesar 23 jalur input output. Terus di sini juga ada terhubung dengan dilengkapi reset dan kristal untuk frekuensinya. Dari IC ini memiliki EEPROM 1 KB dan register 32. Selanjutnya ada DAC atau digital to analog converter. Di sini ada rangkaian DAC yang dimana di sebelah kiri ini ada input digital yang akan diubah ke analog di sini, yaitu bisa dilihat di sini ada yang namanya yang keluaran dari out. Jadi inputnya berupa 8 bit. Inputnya berupa 8 bit yang akan diubah menjadi sinyal analog. Ya, selanjutnya di sini ada rangkaian zero end span. Ini rangkaian zero end span. Di sini rangkaian zero end span ini berguna untuk menyesuaikan tegangan output DAC dengan tegangan input driver pompa sehingga DAC dapat bekerja sehingga pompa tersebut dapat bekerja. Nah, selanjutnya di sini ada driver solenoid valve dan driver pompa. Bisa dilihat di sini driver solenoid valve bekerja pada 220 volt tegangan AC dan 12 volt tegangan DC. Selanjutnya di sini juga terlihat ada relay dan dioda IN401. Dioda ini berfungsi sebagai pengaman. Selanjutnya ada relay yang akan menghubungkan solenoid valve agar bekerja. Selanjutnya di sini ada driver pompa. Driver pompa ini di sini ada berupa motor pompa, terus ada driver, ada sama seperti solenoid valve, yaitu ada dioda dan dioda ini berfungsi sebagai pengaman. Terus driver pompa ini bekerja antara tegangan 12 volt sama 15 volt. Di sini ada yang 12 volt, ada yang 15 volt, dia dapat bekerja. Di sebelah kiri ini yang dihubungkan ke DAC. Selanjutnya ada sistem software. Nah, di sini ada diagram alih program. Di sini program pertama mulai. Selanjutnya
ada perintah matikan driver solenoid dan driver pompa. Jadi pastikan driver tersebut mati keduanya. Selanjutnya ada input ketinggian air yang diinginkan. Jadi kita masukkan ketinggian air yang diinginkan. Selanjutnya ada kondisi di mana jika tinggi air kurang dari yang diinginkan, kalau ketinggian kurang, driver pompa menyala. Kalau ketinggiannya kurang dari yang diinginkan, driver pompa menyala sampai terus akan kembali membaca ketinggian air yang diinginkan sampai ketinggian tersebut mencapai ketinggian air yang diinginkan. Apabila telah mencapai, dia akan lanjut membaca kondisi. Jika tinggi air kurang dari yang diinginkan, berarti sudah tidak, karena ketinggian air sudah tidak kurang. Jadi tidak masuk ke kondisi selanjutnya jika tinggi air lebih dari yang diinginkan. Nah, di sini ada ketinggian air lebih dari yang diinginkan. Apabila ya, driver solenoid valve akan menyala sehingga air akan keluar dari bak dan mengurang sampai ketinggian air yang diinginkan. Setelah itu ke kondisi 1 dan kondisi 2 lagi. Apabila sudah pas dengan ketinggian air yang diinginkan, maka dia akan berhenti atau kembali lagi ke matikan driver solenoid. Berarti driver solenoid dan driver pompanya akan berhenti dan dia akan mengecek kembali ketinggian air yang diinginkan terus menerus sesuai dengan diagram alih ini. Kesimpulan dari saya menggunakan controller PID yaitu semakin besar harga KP, maka sistem lebih cepat mencapai steady state dan juga rise time-nya semakin kecil. Semakin besar harga KI akan membuat respon sistem berosilasi dan lebih lambat mencapai keadaan steady state. Semakin besar harga KD dapat membuat overshot semakin kecil. Nah, selanjutnya sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.